dengan pekerjaan kita. Nah, cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan, kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Oke, kemudian kecelakaan kerja. Apa itu kecelakaan kerja? Cedera. Insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Kematian. Kemudian kalau nirmis atau celaka, Insiden yang tidak tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan, kematian. Jadi perbedaannya, kalau insiden itu, kalau kalian ditanyain apa itu insiden, insiden itu kejadiannya. Misal mobil remnya blong, itu namanya insiden. Nah, kalau mobilnya sampai masuk ke jurang karena remnya blong, itu maka masuknya kecelakaan. Oke. Kalau Insiden kecelakaan. Kalau mobilnya berhasil selamat, Tidak kecelakaan. Kecelakaan. nirmis atau hampir kecelakaan. Paham ya? Coba kalau saya tanya, kalau orang terjatuh dari tangga, itu apa namanya? Kecelakaan. Kecelakaan. Kecelakaan kerja, Pak. Oke, kemudian kalau orang hampir tertabrak mobil, apa? Nirmis. Oke. Kalau Apa? kalau Gunung Mawar. kalau mobil remnya blong itu apa? Kecelakaan. Insiden. Bukan kecelakaan ya. Kalau cuman kejadiannya Nirmis, belum Pak. jadi kecelakaan atau belum jadi nirmis, itu namanya insiden. Insiden itu cuman kejadiannya aja. Kecuali kalau saya bilang mobilnya rem blong terus masuk jurang, itu baru namanya kecelakaan. Kalau cuman mobilnya rem blong, itu berarti kejadian atau insiden. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Kemudian faktor penyebab insiden. Yang pertama apa, teman-teman? Tenaga kerja. Bakteri. Sebentar. Oke, apa yang pertama? Bakteri. Tenaga kerja. Tenaga kerja itu siapa? Pekerja. Kalian tuh tenaga kerja ya. Kemudian yang kedua apa ini? Bahan itu contohnya apa? Bahan. Material. Terus apa lagi? Alat. Lingkungan. Apa lagi? Aduh, Pak. Oke, kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan kecelakaan apa? Faktor yang menyebabkan kecelakaan apa? Yang ketiga? Alat. Oke, alat contohnya apa alat? Ekskavator, betul. Apalagi? Bulldozer, betul. Apalagi? Truk. Dam truk, oke. Apa? Oleh, Pak. Apa tadi bilang? konten, Keren. Oke. Paham ya? Jadi faktor penyebab kecelakaan itu ada apa aja? Satu, Insiden. tenaga kerja. Kedua, apa? material. Yang ketiga apa? Alat ekskavator. Nah, kalau tenaga kerja nih, misalnya kalian berhubungan apa baru nyemen, itu resiko yang ditimbulkan apa resikonya? Kalian kehirup debu atau kena semen. Asap, Pak. Jadi resiko yang Napas. bisa terjadi yaitu pengaruh tentang kesehatan kalian terganggu. Kalau bahan sama alat itu resiko yang ditimbulkan dampaknya terhadap apa? Lingkungan. Contohnya apa? Asap knalpot. Bahan apa? Satu bahan. Sebutkan satu contoh bahan. Gas. Oke, gas ya. Terus alatnya apa? Alat apa?
Ahmadin. Misalnya misalnya semen aja, semen bahannya, alatnya cangkul. Nah, sisa semen yang tidak terpakai itu kan jadi limbah kan, jadi limbah lingkungan. Oke, kalau alat dengan tenaga kerja, misal kalian nih tenaga kerja ada nih baru jalan-jalan, terus di depannya ada ekskavator. Nah, apa yang terjadi? Terlindas, Pak. Bisa terlindas, berarti keselamatan kalian terancam ya. Jadi ini paham ya, kalau tenaga kerja dengan bahan, kontak dengan bahan itu yang di resiko yang timbul itu masalah kesehatan. Kemudian kalau bahan kontak dengan alat, resiko yang timbul itu masalah lingkungan. Kalau alat dengan tenaga kerja, masalah yang timbul itu berkaitan dengan keselamatan. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham. Lanjut. Nah, faktor-faktor penyebab kecelakaan lainnya kalau di bidang keilmuan, silakan. Biologi ada apa aja? Bakteri. Binatang. Oke. Binatang. Kemudian kalau kimia ada apa aja? Bahan. Cairan gas, uap, reaktif, radioaktif, mudah meledak, iritan, korosif. Oke. Kemudian fisik atau mekanik, itu faktor penyebabnya apa aja? ketinggian, Konstruksi, alat kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, ketinggian tinggi, cahaya, listrik, radiasi. Oke. Kalau faktor penyebab di bidang biomekanik, faktor penyebab gerakan berulang postur kerja, pengaturan manual, bisa tempat kerja, alat musik. Oke, kemudian di bidang keilmuan psikologi atau sosial apa aja penyebabnya? Emosi negatif. Jadi kalian kalau nanti ada ujian disuruh memberikan contoh faktor penyebab kecelakaan biologi atau fisik atau biomekanik, bisa jawab ya. Ya. Lanjut. Oke, jadi ini namanya piramida kecelakaan kerja. Jadi menurut penelitian itu ada di setiap satu kecelakaan fatal atau kematian, kalau dianalisa lebih jauh, itu di dalamnya biasanya itu sebelumnya itu ada terjadi 10 kecelakaan ringan. Nah, kecelakaan ringan sebelumnya. Kalau diturut ke bawah lagi, ke dalam lagi, itu dari 10 ini biasanya ada 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat. Nah, dari 30 itu biasanya kalau kita lihat ke belakang lagi, itu ada 600 kejadian near miss atau hampir celaka. Jadi, kalau tugas kita misalnya sebagai K3, itu sebelum near miss, itu yaitu ada yang namanya pengendalian tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman. Nah, itu biasanya terjadi 20.000 kejadian. Nah, ketika 20.000 itu dibiarkan, maka akan timbul ini near miss atau hampir celaka. Nah, ketika hampir celaka atau near miss dibiarkan aja dan 600 kejadian, maka di dalamnya biasanya ada insiden yang menimbulkan kerusakan dan seterusnya sampai akhirnya kalau itu terus dibiarkan, maka ada kecelakaan fatal atau kematian. Oke. Nah, faktor penyebab kecelakaan itu kita bisa penyebab kecelakaan kerja itu kita bisa analisa dengan teori efek domino dari H.W. Henrich ya. Itu kita cari dulu penyebab dasarnya apa. Coba disebutkan teman-teman. Nomor 1 penyebab dasar. Kurangnya aturan. Oke, yang kedua. Kurangnya sarana. Oke, yang ketiga. Kurangnya kesadaran, Oke, yang keempat. Kurangnya kepatuhan. Oke, kemudian penyebab tidak langsung nomor 1 apa? Faktor pekerjaan. Oke, nomor 2. Oke, Penyebab langsungnya nomor 1. Tindakan tidak aman dan Kemudian kecelakaan kerja nomor 1 apa? kontak dengan bahaya. Kemudian kerugiannya apa aja? Nomor
nomor 1. Juara keracunan. keracunan jasa kematian. Pak. Mesin alat mengalami kerusakan. Kemudian nomor 2. Kerusakan. Materi bahan tercemar atau rusak. Yang Atau ketiga, sebagai- atau materi produk atau gagal. bahan Sinyal. tercemar, rusak, produk gagal ya. Yang keempat, Keempat, lingkungan tercemar, lingkungan rusak, dan bencana bencana alam. alam. Itu kalau ada kejadian kecelakaan kerja, kita bisa analisa dari faktor penyebab dasarnya dulu sampai terjadinya kerugian. Misalnya, oke, kita contoh langsung ke video aja. Silakan ditonton. Ilustrasi. Oke, tadi kejadian apa, teman-teman? Kelalaian. Kelalaian kerja. Dan kerja, apa terjadi apa kerugiannya apa tadi? Kerugian Kena Nirpis. gas beracun. Nah, sebelum kena gas beracun apa? Nirmis. Atau hampir celaka. Nah, itu kan menyepelekan yang namanya peraturan kan. Menyampaikan tapi dia- SOP, Pak. Beruntung karena nggak sampai kecelakaan. Tapi seberuntung-beruntungnya dia akhirnya juga terkena ya. Jadi seperti itu. Kalian ketika melanggar SOP dari perusahaan besok pas kalian kerja itu jangan langsung wah aku ini biasa aja aman gitu kan. Tapi nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Kadang beruntung, habis itu naas, tewas, apalah. Oke, sampai mati lah. Oke, lanjut. Kita coba analisa. Ya, jangan Pak. Oke, apa itu kejadiannya tadi? Ada yang bisa tahu nama kejadiannya apa nama kejadiannya? Kecelakaan dalam kerja. Terjatuh dari Ketinggian. tangga atau ketinggian. Ya, Pak. Oke, terus kalau kita analisa lebih dalam lagi, itu penyebab dasarnya kira-kira apa tadi? Kurangnya prosedur, apa kurangnya sarana, apa kurangnya kesadaran, apa kurangnya kepatuhan? Kesadaran dan kepatuhan. Kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan, kurangnya sarana juga ya. Oke, penyebab tidak langsungnya apakah faktor pekerjaan atau faktor pribadi? Faktor pribadi, Pak. Faktor pekerjaan, karena dia baru melakukan pekerjaannya kan. Itu. Ya, Pak. Oke, kemudian penyebab langsungnya apakah tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman? Kondisi tidak aman. Dua-duanya ya, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian kecelakaan kerjanya itu apakah kontak dengan bahaya? Kontak dengan bahaya, benar. Kemudian kerugiannya apa? Cedera, Pak. Ya, cedera. Oke. Gitu. Paham ya caranya ya? Kita coba tes lagi ya. Cari video lagi.
Oke. Tadi kira-kira kejadiannya kenapa tadi itu? Kerja. Kurangnya prosedur aturan. Nah, nama kejadiannya kenapa tadi? Terjatuh. Ya kan? Terjatuh, Nah, Pak. kita lihat penyebab dasarnya kira-kira apa? Tadi kenapa sih penyebab dasarnya? Kurangnya prosedur, Pak. Kurangnya prosedur bisa jadi. Kemudian Kepatuhan. kurangnya kepatuhan bisa jadi. Kesadaran, Pak. Kurangnya kesadaran. Oke. Ya, Pak. Nah, oh ini kurangnya prosedur atau aturan enggak ya? Soalnya tadi kan mandornya marah-marahin tuh, ya kan? Ya. Marah-marahin. Ya, Oh ini Pak. belum diberesin gitu kan? Nah, oke. Penyebab tidak langsungnya apakah faktor pekerjaan atau faktor pribadi? Pekerjaan. Faktor pekerjaan. Penyebab langsungnya apakah tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman? Kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman. Oke. Kemudian kecelakaan kerjanya apakah kontak dengan bahaya atau kegagalan bersih? Kontak dengan bahaya. Kontak dengan bahaya. Oke, pintar. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya? Manusia, Manusia, cedera, cacat, kematian. Yang satu mati ya. Keracunan. Oke. Yo, lanjut nonton lagi sekali lagi. Ya, Pak. Dek. Oh, adek. Bro, lihat yang kuasa, Pak. Minum. Itu adalah tanda peringatan ya. Dilarang. kalian. Dia terlalu lalai. Mau cara terimanya. Mami tahu cara? Oke. Tadi kejadiannya apa, teman-teman? Nama kejadiannya. Kurangnya kepatuhan. Nama kejadiannya apa? Tadi terjadi apa? Lalaian. Kebakaran. Kebakaran. Oke, selanjutnya kita cari penyebab dasarnya. Penyebab dasarnya kira-kira apa? Kurangnya kepatuhan. Kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Oke, terus apalagi penyebab tidak langsungnya?
Faktor pribadi. Faktor Faktor pribadi, oke, karena dia tidak melakukan pekerjaan ya. Tidak aman. Kemudian penyebab langsungnya apa? Penyebab langsung Tidak aman. Kondisi tidak aman. kondisi tidak aman, oke. Kemudian kecelakaan kerjanya apa? Kontak bahaya. Kontak dengan Bahaya. bahaya, ya, sama kegagalan Fungsi. fungsi, karena kan tadi meledak semua. Kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya Lingkungan. Lingkungan. mesin atau alat rusak Tindakan. sama Lingkungan. rusak, oke. Lagi atau cukup? Cukup, sudah Pak. Oke. I am understand. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kerugian kecelakaan kerja itu seperti teori gunung es. Kenapa teori gunung es? Karena kalau kita ngelihat dari sekilas itu cuman kecil itu kerugiannya. Tapi kalau kita lihat secara di bawah lautnya itu besar banget kerugiannya. Oke. Nah, jadinya teman-teman kita harus aware atau tahu kalau kecelakaan kerja itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi perusahaan juga rugi banyak banget. Mereka harus ganti alat mesin, produk yang rusak, terus terhentinya produksi, terus waktu untuk investigasi dan lain sebagainya. Lebih banyak biaya tak terduganya atau biaya tidak langsungnya daripada biaya langsungnya untuk ngobatin para pekerja yang kecelakaan itu. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, upaya pencegahan kecelakaan kerjanya itu yang pertama identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedua pembinaan dan pengawasan, dan yang ketiga sistem manajemen. Ya, identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja itu pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. Pembinaan dan pengawasan dengan apa? Dengan pelatihan, konseling, pengembangan sumber daya, gitu ya. Nah, kemudian sistem manajemen itu untuk mengatur atau prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, dan penghargaan dan sanksi. Oke. Cepat selesai. Pernah. Lanjut. Nah, resiko K3. Resiko K3 itu potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Nah, kita bisa lihat di sini. Cara kita meneliti resiko K3 itu dengan tabel ini. Jadi kalau frekuensinya misalnya sering, kemudian tingkat keparahannya atau tingkat lukanya atau tingkat kerusakannya itu berat, maka resikonya itu tinggi. Nah, kalau resikonya tinggi, maka apa? Perlu perencanaan pengendalian. Nah, jadi contohnya apa? Misalnya kecelakaan kerja yang ada di sekitar kalian, apa? Kalian pernah kepotong tangannya atau pernah kepaku tangannya? Pernah kepaku? Pernah, Pak. Nah, pernah kena paku tangannya? Pernah ya? Oke. Nah, itu frekuensinya sering, sedang atau jarang? Sedang. Sering ya? Sering. Kalau maku sering kena ya. Nah, keparahannya itu ringan, sedang atau berat kira-kira? Nah, belum lagi terus tahu. Sedang ya. Ringan ya keparahannya. Nah, kalau ringan berarti resiko K3-nya itu sedang. Kalau sedang itu tandanya perlu tindakan langsung. Nah, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ini kalau tadi kalau masih ringan itu perlu adanya kita harus memperbaiki administrasi, yaitu prosedur aturannya dibenarkan, diperbarui, dibenahi. Nah, kalau sudah sedang itu perancangan, modifikasi alat, mesin, tempat kerja yang lebih aman. Misal tadi paku, karena kita kepalu terus karena kena tangan, maka cari palunya, dimodif palunya, bisa megangin paku sendiri. Sekarang udah ada kan palu yang megang paku sendiri, jadi tangan nggak perlu sebagai ganjalan. Nah, kalau tinggi itu mungkin bisa disubstitusi, resikonya terlalu tinggi, yaitu dengan penggantian alat. Nah, diganti alatnya, diganti mesinnya karena resikonya tinggi. Nah, kalau udah sampai ekstrim,
itu biasanya harus dieliminasi atau tergantung sama manajemen bagaimana tanggapannya, karena sudah ekstrim, sudah sangat bahaya. Kalau itu terus dilanjutkan, maka korbannya akan sangat banyak lagi. Oke, terakhir, silakan teman-teman tonton video ini sebagai tugas. Nanti tugasnya kalian tulis saja ini kejadian tentang apa. Oke, sudah ditonton teman-teman? Ada ekstrim dan Pak. Iya, itu belum yang ekstrim. Besok saya kasih. Pas saya belum ekstrim dan Pak. Ya, belum ekstrim itu. Belum jetli ini. Ada lagi yang ekstrim. Oke, yang ekstrim ini kalian buat tugas, ya. Tugasnya yang pertama membuat ringkasan tentang dasar K3L. Oke. Yang kedua buat contoh 5 kejadian kerja, kecelakaan kerja dan analisanya. Yang tadi ya. Berarti sama video Pak. Ya, kejadian kecelakaan kerja ini yang tadi itu. Terus kalian tulis nama kejadiannya apa? Nama kejadiannya apa? Kejadiannya apa? Terus kalian analisa. Analisanya pakai tadi teori efek domino ya. Domino. Penyebab dasarnya apa? Penyebab dasarnya apa? Kemudian penyebab langsungnya apa? Dan seterusnya sampai kerugiannya apa. Oh iya Pak. Oke, paham ya yang tadi kita analisa itu. Kemudian kalian juga sebutkan resiko K3-nya, tingkat resiko K3-nya seberapa. Apakah ringan, apakah sedang, apakah tinggi, apakah ekstrim ya. Oh iya Pak, ya Pak. Kalian kasih solusi. Solusinya seperti apa? Yang kayak tadi, apakah harus dieliminasi, apakah harus diganti alatnya, apakah harus atau dipecat, perbaiki aturannya gitu ya. Oke, paham ya? Paham nggak sampai sini? Paham Pak. Ya, silakan dikerjakan ya. Sekarang tanggal berapa? 22. 22 tambah 7, minggu depan kita tanggal 29. Oke, dikumpulkan maksimal tanggal 29 ya. Ya Pak. Kirim ke grup ke WhatsApp saya. Pribadi Pak. Oke. Siap. Silakan bebas mau pakai laptop, mau tulis tangan boleh, tapi kalau tulis tangan di kertas folio bergaris ya, supaya rapi, supaya saya bisa baca tulisannya. Oke. Ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada. Pak. Ya. Gimana cara nyerahin anunya Pak? Kenapa? Ngorek apa Pak? Videonya kan ada di grup ya. Nah, Pak mau imut. Kenapa? Ada yang tanya lagi? Hanya pakai. Oke, kalau nggak ada yang tanya, ini saya kasih link absensi satu lagi ya. Ini untuk absen kampus ya. Tadi yang pada keluar itu nggak tahu kemana ada. Silahkan diisi. Bisa nggak? Coba dulu diisi. Kemarin kelas 11 nggak bisa diisi dari kampus. Ada yang bisa diisi? Kenapa?
Bisa nggak? Bisa diisi nggak? Udah nih kau. Coba silakan di Nama ini Pak. apa? Oh, Itu link absensi untuk kampus. Kalau yang tadi untuk absensi hari ini saya. Pak. Kenapa? Untuk hari ini. Iya, yang untuk hari ini. Nggak bisa. Bisa. Name ini taruh juga Pak. Taruh aja udah. Sudah bisa siapa tadi yang bisa? Kelas Nabila ya. Nabila bisa kan? Nabila. Nggak bisa. apa nih? Gue dah tak ingat. Apa tulisannya Nabila? Nggak ada. Kembali ke tempat memang. Oh, Saya bisa, Pak. oh, sudah bisa, Adrian. Siapa tadi yang bisa? Yang sudah Pak. submit siapa? Pak, minta tolong kirim ulang linknya, Pak. Itu ada. Coba saya kirim ulang. Riwok, Pak, Riwok. Oke, nih. Ada yang sudah berhasil? Udah perempuan nih tak. Aku udah lelet tapi Nggak bisa. Kirim Pak, langsung kirim ini. Apa tulisannya apa? Nggak bisanya. Sudah Pak. Siapa yang sudah angkat tangan? Tadi mana? Klik kali ini. Oh, Oke ya, itu diisi ya, itu diisi nanti. Silakan di copy dulu di HP-nya kalian masing-masing. Soalnya kalau udah ditutup nanti hilang. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? apa dan